itu yang membuat Bahrain membuat Jepang, coachnya Jepang protes. Dan rame lah gitu kan di media Jepang disebutkan bahwasannya Bahrain tidak fair gitu ya. Selanjutnya nih, Bahrain disanksi FIFA dan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Waduh, mantap. Sintayong, Sintayong, Sintayong. Lolos gimana? Iya, kok bisa lolos? Kan masih ini ya. Kok Bahrain ya? Wah. Kita belum tanding sama Cina, belum. Oh iya, sama Arab Saudi belum di sini, sama Jepang iya, belum. Masih banyak, masih PR. Udah lolos aja. Iya, aduh. Ini kita apalagi mau Piala Dunia, supporter masih berantem aja. Iya. Aduh. Ini Bahrain nggak bisa. Ini Bahrain belum tentu disanksi juga. Ini Bahrain maksudnya gimana sih? Gimana sih Nel, beritain Nel kok? Nah, ini belum tentu disanksi. Di sini kan disebut Bahrain disanksi FIFA. Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada dua subjek kan di sini, Bahrain sama Indonesia. Nah, Bahrain disanksi, Indonesia lolos. Ya, hubungannya apa tuh? Nah, ini yang kita cek dulu. Nah, Bahrain di sini sebelumnya bertanding dengan Jepang. Jepang bertandang ke kandangnya. Bahrain bertanding berlaga di sana, dan di sana Jepang komplain. Nah, mereka melawan Bahrain, tetapi ketika main itu dia pakai laser. Oh, pakai laser. Ketika mau nendang penalti. Nah, itu yang membuat Bahrain membuat Jepang, coachnya Jepang protes. Dan rame lah gitu kan di media Jepang disebutkan bahwasannya Bahrain tidak fair gitu ya. 1, 2, ketika dinyanyikan sebelum main kan ada nyanyi lagu kebangsaan, nah diketawain tuh lagu Jepang. Lagu kebangsaan Jepang. Nah, itu membuat pasti Jepang korsanya kan sangat kuat sekali kan, protes juga. Nah, itulah yang membuat Jepang marah. Dan disebutkan di sini adalah disanksi FIFA. Nah, kita cek belum ada keluar itu sanksi FIFA. Belum terverifikasi apakah Bahrain itu disanksi oleh FIFA atau belum. Belum ada informasi yang sahih gitu ya, yang valid yang kami temukan. Dan otomatis Indonesia lolos kualifikasi itu juga belum bisa dipastikan juga orang gitu kan. Masih banyak lawannya ya. Pertandingannya masih banyak gitu ya. Nah, artinya ini akun sahabat bola ini ngadi-ngadi kan. Ngadi-ngadi nih. Ngadi-ngadi ya. Jadi memang banyak akun ketika bola ini saya lihat gitu ya. Ternyata banyak yang membuat konten itu sesuai dengan keinginannya gitu. Paling enak main konten olahraga itu sesuai dengan harapan dia. Dia pengen, wah ini pemain ini sebaiknya pindah ke klub gua aja nih. Udah dia bikin aja, terserah dia aja. Gitu. Itu banyak banget itu. Oh, si A, si B transfer sekian gitu ya. Udah banyak sekali itu di konten-konten terkait olahraga. Termasuk yang timnas ini. Dia menarasikan, wah pemain naturalisasi ini akan melakukan ini. Nah, itu banyak sekali. Ini juga memang foto lasernya sangat mengecewakan ya. Itu memang sangat-sangat nggak fair ya. Ketika mau nendang bola kemudian dikasih laser itu sangat mengganggu kan. Tapi yang sangat mengganggu lagi ini disebutkan Bahrain disanksi FIFA. Belum terverifikasi, Bos. Sabar. Dan Indonesia ya belum tentu lolos juga karena pertandingannya masih banyak. Sekarang Indonesia baru tanding 2 kali. Seri melawan Saudi Arabia dan seri melawan Australia. Jadi masih jauh lah, masih jauh. Bahrain belum kan, Cina belum. Jepang. Dan masih 2 kali juga kan, home and away kan pertandingannya gitu. Masih banyak kan ya. Laga masih panjang. Iya, euforia. Ya kita banyak berdoa aja gitu. Semoga Indonesia lolos ya. Oke. Cip. Berarti kalau Indonesia lolos di eranya Pak Prabowo ya. Iya kan? Kalau lolos. Kalau nggak lolos sama aja. Bahrain disanksi FIFA dan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Kita nyatakan hoax. Sampai saat ini nggak tahu besok. Nggak tahu besok disanksi gitu ya. Indonesia masuk lolos gimana? Masa Prabowo Pak? Kan kalau dua
peringkat 1 dan 2 itu lolos. Terus peringkat 3, 4 kualifikasi playoff kalau nggak salah. Okay. Ya. Oke. Terakhir ex Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto rekomendasikan obat prostatitis. Ini apa hubungannya sama prostitusi? Enggak ada. Sama hubungan sama prostat? Ya. Mungkin ada. Jadi Terawan ini dulu mantan Menkes. Terawan. Enggak, saya kuping. Terawan ini itu dulu Menkes di era Pak Jokowi sebelum Covid. Beliau adalah kepala dokter RSPAD yang jago apa tuh? Stroke ya, apa sih? Pengobatan otak ya. Pengobatan otak. Kemudian beliau diberhentikan karena dianggap gagal dalam Covid karena kebanyakan ketawanya waktu itu ya. Terus diganti oleh siapa ya gantinya? Budi Gunadi Sadikin. Nah, ada isu Pak Terawan akan jadi Menkes lagi. Isunya. Cuman yang saya dengar yang jadi Menkes tuh Silmi Karim sebenarnya. Dirjen Imigrasi. Jadi dok. Iya, ini sekarang aja kan bangkir. Oh iya bangkir. Ya. Silmi Karim sekarang di Dirjen Imigrasi. Dirjen Imigrasi. Ya. Ada hubungannya kan imigrasi kesehatan. Itu utak-atik gato. Nah, tapi bagus juga Budi Gunadi Sadikin loh bisa membongkar bullying di kedokteran kan. Ya. Mungkin kalau dia dokter gue dulu juga dibully bro. Ya. Kalau BGS kan nggak ada beban ya. Ya. Jadi yang sikatnya dan akhirnya terbukti Undip mengakui ada bullying, mengakui ada setoran uang dan meminta maaf. Ya kita harap diusut secara tuntas ya. Dan masalah-masalah bully di profesi yang sangat penting itu harus di ngeri ini. Nah sekarang Pak Terawan diisukan merekomendasikan obat prostat. Ya. Karena Pak Terawan memang sering banget di TikTok ini muncul. Yang sering muncul di TikTok tuh Pak Terawan, Zaidul Akbar. Sering dipakai tuh hoax untuk rekomendasikan obat. Iya, Zaidul Akbar. Zaidul Akbar tuh banyak tuh. Kemarin Romo kirim ke saya obat kuat Zaidul Akbar. Wah, astagfirullahaladzim. Nyoba dong. Enggak. Ini gimana nih? Bener nggak nih? Nah, jadi informasi ini itu muncul di Facebook ya. Bahwasannya Pak Terawan disebutkan merekomendasikan obat prostatitis atau infeksi pada prostat. Gitu. Ada infeksi bakteri gitu ya. Nah obat ini kemudian direkomendasikan ya samalah dulu ketika Pak Terawan banyak rekomendasinya pas Covid kan banyak jamu dan bagi sebagian orang itu menganggap itu informasinya sahih.